comes in again. Oh, it's cleared away again. Low look shot from Kunlava Vincentson. Oh, that is huge. Now it'll be brought back. Free kick to Arsenal. Saka is down. Declan Rice again. 2-0. What a... Ada kesempatan kali ini dari Diki. Diki kembali kepada Sudi. Oh, kosong. Sudi. Marquez had a mistake. I think he had a moment there coming through 16 or 17. It's Rice. What a goal! Declan Rice with an absolute rocket with the free kick. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Cusniawati di Radar Arena. Dan menjelang El Clasico Indonesia duel Persib lawan Persija, perkembangan terbaru di tanah Pasundan. Di bawah langit yang bergemuruh oleh sorak supporter nih, dua warna, dua kebanggaan dan satu tujuan bertemu nih. Biru kebanggaan Bandung Persib dan Orange sebagai kebanggaan Jakarta Persija nih. Tentunya saya nggak sendirian di sini. Saya ditemani oleh Bung Abdul Hamid Rangga Wawan. Sehat Mas. Salam kenal sebagai redaktur olahraga Radar Cirebon. Kayak gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Waduh, ini menjelang pertandingan antara Persib dan juga Persija, gimana nih menurut prediksi Bung Hamid sendiri ini? Oke, pemirsa yang saya cintai, untuk prediksi Persib lawan Persija ini akan duel gengsi yang sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Betul. Karena selain memiliki pemain-pemain yang cukup ternama, kedua tim ini sedang mengejar untuk menjadi puncak klasemen di BRI Super League musim 2025-2026. Ya. Dari sisi pemain, kita tahu bahwa Persib Bandung punya beberapa pilar tim nasional Indonesia. Di antaranya ada Tom Hey, ada Beckham Putra, dan juga ada Mark Klok. Sementara di Persija juga ada beberapa pemain timnas Indonesia. Di antaranya ada Rizky Ridho. Oh iya, Rizky Ridho nih. Ada Jordi Amat. Dipastikan duel ini bukan hanya siapa yang akan siapa yang menang, dia pasti akan menjadi, selain menjadi pemuncak klasemen, juga akan menjadi klub yang calon juara di musim 2025-2026. Oke, ini. Nah, ini seberapa besar sih keuntungan Persib bermain di GBLA pada laga ganas melawan Persija nih, Bu? Ya, untuk putaran pertama ini Persib kebetulan menjadi tuan rumah main di GBLA hari Minggu tanggal 11 Januari jam 15.30. Untuk atmosfer GLBA sendiri selalu mendapat keuntungan ya untuk Persib sendiri. Sementara Persija karena ada aturan regulasi dari I-League bahwa penonton tamu tidak boleh hadir di pertandingan. Jadi tanpa kehadiran penonton tim tamu atau penonton dari Persija ini, kemungkinan besar Persib sangat sekali diuntungkan karena bakal ditonton oleh ratusan ribu bobotoh. Selain di dalam stadion, pasti di luar stadion banyak bobotoh yang hadir ke sana. Betul sekali, karena kan ibaratnya di kandang sendiri gitu ya, Bung ya. Oke. Nah, kalau yang berikutnya itu apa sih faktor mental akan lebih menentukan dibandingkan taktik dalam liga ini tuh, Bung? Kalau menurut saya mental dan juga taktik itu sangat dibutuhkan ya dalam sebuah pertandingan, apalagi ini gengsi selain nama daerah juga kalau bahasa Sundanya mendukung dari hati lah, siapa yang kalah pasti tersakiti. Oh iya. Ya, mental juga sangat penting. Di sini pemain Persib
dipastikan punya mental, punya motivasi dan dorongan yang lebih ya karena didukung oleh banyak penonton di situ. Penontonnya. Dan juga mungkin ribuan bobotoh yang akan datang di GBLA sendiri ya Bung ya. Oke. Bukan ribuan lagi, Ratusan ribu. Waduh ya nih sebagai bobotoh juga pasti mendukung 100% ya Bung. Oke. Kemudian bagaimana sih Bung Persib seharusnya memaksimalkan dominasi ini di tengah liga untuk menekan Persija? Oke, untuk dari taktik sendiri mungkin seperti yang diketahui bahwa pelatih Persib Bojan Hodak itu memiliki banyak sekali taktik. Beberapa taktiknya juga sangat efektif dan efisien dalam memenangkan pertandingan, kecuali non teknis ya. Saya rasa kali ini Persib akan memaksimalkan, bahkan sangat maksimal sekali dalam melawan Persija, karena faktor itu tadi jika Persib menang maka akan menjadi puncak klasemen. Sementara pertandingan barusan itu Borneo itu tertinggal 1-0 dari Persikan. 1-0. Oke, nah ini kita beralih ke strategi nih Bu. Apa sih strategi paling realistis nih dari Persija untuk mencuri poin tentunya di kandang Persib yang tadi Bung katakan gitu? Gimana tuh Bung? Kalau prediksi saya untuk formasi Persib itu akan memaksimalkan lini tengah ya, karena di Persija sendiri lini tengahnya itu cukup menjanjikan. Namun keuntungan juga bagi Persib bahwa dua pemain dari Persija ini, yang pertama cedera, yang kedua sanksi dari Komdis. Pemain Persija yang cedera dan kena sanksi ini digantikan oleh pemain muda. Pemain muda ini waktu melawan Persija sama-sama mencetak gol dan ini luar biasa. Harus diwaspadai oleh Persib. Saya yakin Bojan Hodak pelatih Persib sudah melakukan strategi khusus untuk mengantisipasi kedua pemain ini. Rice with an absolute rocket with the free kick. Rice with an absolute rocket with the free kick. Oke, ini semakin memanas pertanyaannya nih pemirsa. Seberapa krusial peran match clock dalam menjaga tempo dan emosi permainan nih Bung? Oke, match clock seperti kita ketahui, match clock itu biasa bermain menjadi jangkar di lini tengah Persib. Efektivitasnya juga sangat-sangat luar biasa. Kebetulan juga Makrok ini adalah mantan pemain Persija, sehingga dia mungkin sudah banyak tahu tentang bagaimana sisi dari dalam Persija. Betul. Nah, ini nih, bagaimana sih Persija mengantisipasi tekanan tinggi Persib sejak menit awal nih Bu? Ya, kemungkinan Persija akan melakukan mereka akan mencuri gol cepat untuk membuat konsentrasi para pemain Persib buyar gitu. Ngegocek ya. Karena pasti para pemain Persija ini sangat tertekan oleh ratusan ribu supporter nanti mungkin yang tentunya hadir di stadion. Untuk melepaskan tekanan itu salah satunya adalah dengan mencetak gol dengan cepat atau memanfaatkan serangan balik untuk mencetak gol. Yakin Bung? Ya, itu menurut saya. Iya. Prediksi menurut Bung Hamid sendiri ini. Nah, ini kalau seberapa disiplin sih ini Bung di belakang Persib dalam menghadapi striker pengalaman Persija? Iya. Oke, untuk lini pertahanan Persib, dari kabar terbaru bahwa back dari asal Italia Federico Barba itu sudah pulih dari cedera, sehingga kemungkinan besar Federico Barba ini akan dimasukkan oleh pelatih. Efektivitas Federico Barba ini sangat luar biasa. Sangat disiplin, juga sering membantu serangan, sehingga jika dia main itu kemungkinan besar permainan akan lebih efektif. Iya, lebih efektif dan juga efektif juga ya Bung.
Kemudian, nah ini nih, potensi kartu dan pelanggaran selalu tinggi. Seberapa penting juga kontrol emosi pemain dalam mengantisipasi tersebut? Ya, pertandingan ini pasti akan bakal banyak keluar kartu ya, karena potensi yang luar biasa. Betul. Nah, untuk meredam tidak terpancing emosi, supaya permainan tidak terganggu, taktik tidak terganggu. Nah, inilah saya bilang tadi bahwa mental bertanding pemain ini harus Iya. jangan sampai karena salah satu pemain lawan memancing emosi dia bisa terjadi pelanggaran Iya. atau hal-hal yang Oh iya. cool Atau bahkan nendang gitu ya, atau tindakan-tindakan yang mungkin bisa mendapatkan kartu pelanggaran ya Bu. Ada lagi Bu? ya mungkin dari pelatih juga pasti sudah menyiapkan strategi khusus saat Persib ya, Persib juga. Tadi dari Bung Hamid perkiraannya dan prediksinya untuk tips-tips mungkin yang bisa dilakukan oleh pemain gitu ya untuk tidak mendapat kartu itu seperti itu ya Bung ya. Nah, ini berikutnya. Apakah laga ini akan ditentukan oleh bola mati atau permainan terbuka? Untuk bola mati kemungkinan ada ya, mungkin salah satu gol terjadi di bola mati. Seperti diketahui bahwa Persib itu memiliki sejumlah pemain yang potensial dalam Potensial. mengeksekusi bola mati seperti Tom Hay, William Barros, Tom Hay. ada juga Sajid Ramdhani. Mereka punya kekuatan tendangan bebas yang cukup bagus. Ada juga Mark Klok yang corner kicknya selalu tepat sasaran. Dari Persija, mungkin dari Persija sendiri seperti yang dibilang di awal bahwa Persija ini akan menggunakan sangat cepat atau mencuri gol lebih cepat dari Persib. Oke, baik. Kalau dari Bung Hamid sendiri itu perkiraannya ya, pemirsa, dan juga jika Persib lebih unggul dulu, apakah mereka mampu menjaga konsistensi permainan tuh? Bung Hamid sendiri. Untuk menjaga konsistensi Persib biasanya selalu stabil ya, selalu stabil. Rata-rata kebobolan setelah mencetak gol itu jaraknya agak jauh. Nah, dalam hal ini mental juga sangat penting ya. Kembali lagi ke mental lagi Bu. Karena mental semakin tinggi, secara profesional semakin disiplin, itu pasti tidak akan mengganggu strategi dari pelatih. Ya. Sementara kan kalau misalkan kita yang mancing lawan duluan, biasanya kan terjadi konsentrasi buyar, fokus Iya. tidak ini, bolanya di mana, lawan di mana. Ya, seperti itu. And Rice with an absolute rocket with the free kick. And Rice with an absolute rocket with the free kick. Ini kita lanjut lagi ya pemirsa dengan obrolan yang sangat hangat dan juga waduh untuk supporter di antara dua pemain bola ini. Kemudian jika Persija mencetak gol lebih dulu, ini kebalikannya Bung. Ya. Bagaimana respon Persib sendiri? Yang jelas kalau kebobolan lebih Iya. yang pertama mungkin Hujan Hodak pelatih Persib akan mengubah strategi Iya. biasanya di menit 60 atau 70 dan juga tekanan dari penonton pastikan akan mempengaruhi permainan Persib karena jika kebobolan dan kalah
di GBLA dipenuhi dengan Bobotoh. Oke. Nah ini kalau untuk hasil itu, apakah imbang dan cukup dan adil untuk kedua tim? Kalau adil maksudnya imbang. Ya, imbang dan adil untuk kedua tim. Hasil yang imbang dan cukup adil. Kalau hasil imbang bisa saja terjadi sesuai faktor non teknis dan faktor teknis di lapangannya. Kabarnya pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asing dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan ya wasitnya. Jepang atau Korea? Apa nih Bung? Yang penting Korea apa Jepang nih? Pemirsa yang tahu Korea apa Jepang? Nah, yang Korea. penting luar dari Indonesia gitu ya. Di luar Indonesia. Oh, dari Jepang. Oh, Jepang atau Korea? Oke, dikat aja. Oke, kita kembali Yang ke jelas, tadi. yang jelas dipimpin oleh wasit asing. Ah, ah. Kabarnya. Kabarnya pertandingan antara Persib dan Persija ini dipimpin oleh wasit asing ya. Nah, ini siapa sih pemain yang paling berpotensi menjadi penentu hasil laga nih Bung? Menurut Bung Hamid sendiri. Dari keduanya, dari Persib ataupun Mungkin dari Persija Persib ini? pemain yang menonjol ya. Yang menonjol. Ini kemungkinan Beckham Putra Beckham Putra. jika dimainkan ya. Hmm? Sementara dari Persija sendiri ada striker tajam Alano ya. Dominasi golnya ya. Lumayan berpotensi gitu ya Bung. Ada lagi tuh mungkin dari Bung Hamid? Dari Persija Maxwell juga tampil bagus. Maxwell Pemain muda yang kemarin mencetak gol 2 orang ini juga sangat berpotensi juga ya. yang jelas Persib harus bagus untuk mengawal 2 pemain muda ini karena baru terdeteksi kemarin lawan Persija sebelumnya kan dicalonkan. Oh ya sekali tampil wah luar biasa ya, itu juga harus diwaspadai juga untuk pemain lawannya gitu nih Bung. Oke, ini seberapa besar juga ini Bung peran pelatih dalam membaca perubahan situasi di tengah pertandingan yang tadi Bung Hamid bilang gitu ya, di menit ke 60 atau 70 gitu mengubah strategi atau gimana Bung Hamid sendiri? Bisa bilang pertanyaannya Oke. Pertanyaannya ini seberapa besar peran pelatih dalam membaca perubahan di situasi tengah pertandingan? peran pelatih ya. Peran pelatih. Oke, untuk Persib sendiri, Persib itu biasanya tidak banyak ini ya, kualitas pemainnya itu hampir rata-rata seimbang. Seimbang. Persib ya. Pelatih sendiri sangat enak gitu dalam Ya. melakukan pergantian. Ada juga beberapa pemain Persib yang satu orang ini bisa posisi di beberapa posisi, bisa di bek kanan, bisa di tengah, bisa di kanan. Jadi opsi-opsi ini pasti sudah dipikirkan sama pelatih Persib. Pelatih Persib ya. Untuk Persija sendiri biasanya mereka itu melakukan tekanan yang sangat tajam ya di depan Persija gitu Bu. Persija. Karena pemainnya itu tipikalnya memang selalu menekan serangan, selalu menyerang. Nah untuk di lini belakang ada Rizky Ridho dan Jordi Amat, dua pilihan timnas Indonesia. Di situ juga sangat membantu Sangat membantu. permainan Persija bertahan. Apakah rotasi pemain akan memengaruhi kualitas permainan? Sebenarnya tadi sudah dibahas juga ya Bung ya untuk terkait Rotasi sangat berpengaruh ya, karena harus melihat beberapa menit setelah kick off pasti akan ada tim analisa ya. Jadi siapa
siapa yang masuk, siapa yang keluar, strateginya gimana itu ada di situ. Nah, ini nih perkiraan skor Bung, hasil akhir antara Persib dan Persija. Memprediksi Bung 2-1. Hamid 2-1. Persib menang. Prediksi ya. Prediksi Persib 2, Persijanya 1. Nih, berarti 2 poin ya untuk Persib. 3. Oh, 3 poin. 3-1. Menang kan 3. Oh iya, berarti 3-1 nih Kalau skor prediksinya. 2-1 panggil. Menang 3, kalah 2. Oke ya. Baik nih, menurut Bung Hamid sendiri untuk pertandingan antara Persib dan Persija diungguli oleh Persib. Oke, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita berdua ya antara Encus dan juga Bung Hamid sebagai redaktur olahraga Radar Cirebon. Dan kami berdua, saya selaku MC pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Rice with an absolute rocket with the free kick.